Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mengakhiri usbu kerja dan pelayanan kita dalam perayaan dan perenungan Minggu Advent yang pertama ini, kita kembali berjumpa dalam renungan harian bersama dengan Jemaat GPI Papua Petra Muli, yang di dalamnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan terus menopang dan meneguhkan langkah perjalanan hidup kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Mensyukuri kasih-Mu yang tiada bertara, ya Tuhan, kami datang kepadamu di saat ini untuk kami terus bersyukur kepadamu, untuk kami terus menyerahkan akan seluruh perjalanan hidup kami kepadamu. Kami percaya bahwa sepanjang usbu dalam minggu ini, Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang menolong dan menopang kehidupan kami, hingga kami boleh ada di penghujung hari dalam usbu kerja kami di sepanjang minggu ini. Tuhan, kami akan terus memohon kepadamu Tuhan akan kekuatan daripadamu, lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan renungkan bersama. Roh Kudus-Mu mendiami setiap kami Tuhan, untuk kami dimampukan memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Terlebih kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami dengan tugas dan tanggung jawab kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama di saat ini terambil di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 24 yang berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengakhiri akan usbu kerja dan pelayanan kita, kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan bahwa di sepanjang minggu ini, karena Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kita, melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kita, sehingga kita boleh ada di hari ini untuk mengakhiri akan usbu kerja kita di sepanjang minggu ini dalam perenungan dan perayaan Minggu Advent yang pertama. Selaku orang-orang percaya, kita diingatkan kembali akan pentingnya kerendahan hati untuk membaharui sikap dan perilaku kita dalam menghadapi berbagai situasi dan keadaan yang terus mengiringi akan perjalanan hidup kita sepanjang minggu ini. Yang kadangkala, saudaraku, keadaan dan situasi yang kita hadapi itu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memaknai minggu-minggu Advent yang saat ini sedang kita rayakan adalah dengan mempersiapkan diri dan kehidupan kita menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya ke dalam dunia ini sebagai Raja dan Hakim yang adil, yang di dalamnya kita memerlukan pembaharuan hidup secara menyeluruh, termasuk di dalamnya adalah pola pikir dan gaya hidup yang mengarah pada buah-buah roh yang harus kita hasilkan sebagai wujud dan bukti keimanan kita kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saudara saat ini memegang sebuah cangkir yang berisi kopi, lalu kemudian tiba-tiba ada seseorang yang lewat dan kemudian menabrak saudara, sehingga membuat saudara menumpahkan kopi yang sedang ada di tangan saudara. Lalu kemudian ada seseorang yang bertanya kepada saudara,
mengapa saudara menumpahkan kopi itu? Pasti saudara menjawab, karena ada orang yang menabrak atau menyenggol tangan saudara. Dan saudara tahu, jawaban saudara itu salah. Saudara menumpahkan kopi karena yang saudara pegang adalah cangkir yang berisi kopi. Coba seandainya cangkir yang saudara pegang itu berisi teh manis, maka yang saudara tumpahkan adalah teh manis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu apapun yang ada di dalam cangkir yang saat ini saudara pegang, itulah yang akan tumpah keluar ketika ada seseorang yang menabrak atau menyenggol tangan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cangkir ibarat hati dan pikiran kita. Ketika keadaan dan situasi yang tidak baik-baik saja menabrak dan mengguncang hati dan pikiran kita, maka apapun yang ada di dalam hati dan pikiran kita itulah yang akan keluar dan kita tumpahkan. Dan pertanyaannya sekarang adalah, apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita ketika ada sesuatu yang mengguncang hidup kita, ketika ada sesuatu yang mengguncang iman kita, ketika ada persoalan hidup yang berat? Mungkin saja saat ini saudara tidak dianggap oleh orang lain. Saudara diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Saudara direndahkan. Bahkan juga saudara ditipu, saudara difitnah ataupun dicaci maki. Apa yang akan keluar dari hati dan pikiran saudara untuk meresponi akan hal itu? Apakah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, ataukah kemarahan, kebencian, kedengkian, caci maki, ataukah balas dendam? Ingatlah saudaraku, ketika ada sesuatu yang mengguncang hidup kita, ketika ada sesuatu yang mengguncang iman kita, bukan faktor dari luar yang menentukan arah hidup kita selanjutnya, tetapi apa yang menjadi respon dan reaksi kita menghadapi segala sesuatu yang mengguncang hidup kita, itulah yang akan menentukan arah langkah hidup kita selanjutnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa saja bisa keluar dari perbendaharaan hati dan pikiran kita. Bisa saja buah-buah roh yang keluar dari hati dan pikiran kita. Dan bisa saja perbuatan-perbuatan daging yang penuh dengan hawa nafsu dan keinginan kita, yang semuanya tidak dikehendaki Allah, yang semuanya tidak menyenangkan hati Allah, yang akan keluar dari hati dan pikiran kita. Kita sendiri yang menentukannya, saudaraku. Dan sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah mengaku diri sebagai milik kepunyaan Allah, ketika perbuatan daging itu tidak bisa atau belum bisa kita lepaskan, kita tinggalkan, maka tidak mungkin kita bisa menghasilkan buah-buah roh dalam perjalanan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini mau mengingatkan saudara dan saya untuk kita terus belajar dan berusaha mengisi cangkir hidup kita dengan cinta kasih yang terwujud dalam buah-buah roh yang kita hasilkan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Jangan lagi kita isi cangkir kehidupan kita dengan perbuatan-perbuatan daging yang semuanya penuh dengan hawa nafsu dan keinginan yang tidak menyenangkan hati Allah dan tidak dikehendaki Allah. Sebagai orang-orang percaya, kehidupan kita sudah ditebus dengan darah Kristus yang begitu mahal. Maka sudah selayaknya bahwa kehidupan kita harus terus mau dipimpin oleh Roh Kudus.
supaya ketika hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan mampu menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang kedua kali ke dalam dunia ini, maka selaku orang-orang percaya, kita sudah benar-benar mampu mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan sebaik mungkin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyadari sungguh ya Tuhan, sebagai manusia yang penuh dengan dosa dan kelemahan, ketika dosa membelenggu hidup kami, maka kami mau terus datang kepada Tuhan, meminta pengampunan daripada Tuhan. Dan ketika kelemahan, ketidakberdayaan membelenggu hidup kami, di dalam kami menghadapi keadaan dan situasi yang tidak kami harapkan, yang tidak kami inginkan, yang kemudian mampu mengguncang hidup kami, mengguncang iman kami. Maka ya Tuhan, kami membutuhkan kekuatan dan pertolongan-Mu untuk terus mampu meneguhkan iman dan percaya kami, meresponi akan segala sesuatu yang mengguncang kehidupan kami, yang tidak mampu kami hadapi ketika kami menghadapi sendirian. Kami membutuhkan campur tangan-Mu ya Tuhan, dan juga pertolongan serta pimpinan Roh Kudus-Mu untuk terus mendiami hati kami, sehingga kami semakin bijaksana, sehingga kami semakin kuat untuk menghadapi setiap persoalan hidup kami yang terus datang mengiringi langkah perjalanan hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, terus tolong dan kuatkan kami untuk kami semakin mengenal Tuhan sebagai penolong hidup kami, bahkan terlebih sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Dalam persiapan kami untuk kami menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali ke dalam dunia ini sebagai Raja dan Hakim yang adil, kami benar-benar sudah mampu mempersiapkan diri kami dengan sebaik mungkin, dengan seluruh kehidupan kami yang mampu menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah akan kehidupan kami. Bahkan juga ya Tuhan, kami boleh terus mensyukuri akan kasih-Mu yang terus nyata, mengiring akan seluruh perjalanan hidup kami. Hingga di akhir minggu ini, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, untuk terus tetap kami berdiri sebagai anak-anak Tuhan yang terus mampu menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, terus berkati kehidupan kami supaya kami pun bisa menjadi saluran berkat bagi kehidupan orang lain melalui seluruh perbuatan dan juga perkataan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, inilah pengharapan dan pergumulan hidup kami yang terus kami bawa di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan harian yang boleh kita dengarkan, dan biarlah Roh Kudus terus menolong kita memasuki akan perayaan dan perenungan minggu-minggu Advent dalam minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.